pemateri kita untuk webinar kali ini yang nantinya akan membahas desain sistem. Dan kalau yang dari kita lihat sih partisipasinya cukup banyak ya, sekitar 700 lebih. Tapi di sini baru join 275. Kayaknya bakal naik terus sih. Karena waktu udah 7.10 juga, jadi kita mulai aja. Halo Mas Stefanus. Halo, Aku boleh tanya dikit-dikit nggak nih? Kalau buat Mas Stefanus. boleh, 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 silakan. Nah, kalau Mas Stefanus, apa kabar Mas? Baik, sehat. Teman-teman gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat sih. Boleh tahu nggak Mas Stefanus? Lagi kira-kira Mas Stefanus lagi sibuk apa nih? Kan kalau yang aku lihat Mas Stefanus lagi ngisi-ngisi acara jadi pemateri-pemateri nih sekarang nih kayaknya nih lagi sibuk. Iya, ya sih ada beberapa event yang minta aku sharing. Beberapa sih aku kasih ke tim gitu, terutama kalau terkait dengan kayak desain sistem, lalu crafting dan lain-lain. Karena kan kalau di kantor mostly aku udah lebih banyak di people leadership. Cuman kebetulan sekarang teman-teman ada yang beberapa yang berhalangan, jadi aku yang gantiin lagi. Jadi kalau kesibukan sih so far ya bikin-bikin produk, gimana caranya bikin OVO tetap jadi nomor satu lah. Mantap-mantap. Nah, kalau untuk selama masa Ya, pandemi ini gimana Mas? Kantor apakah kegiatan jadi WFH kah atau WFO? ya kita WFH karena kemarin kita sempat khawatir gitu sih apa organisasi kita siap, tapi actually ternyata siap dan ya kita lihat ada beberapa improvement di proses lebih lebih apa ya istilahnya lebih guyup lebih nyatu gitulah. Dan sembari kita masih lihat trennya juga belum surut terkait COVID, kita juga ambil langkah aman sih, jadi kita beberapa tim mostly WFH, hanya beberapa tim seperti support gitu ada yang masuk parsial gitu. Hmm, Oke. Mungkin bisa kita langsung lanjut ke materinya Mas ya nanti. Boleh boleh siap. Nah, oke untuk mungkin webinar kita kali ini bisa aku mulai. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang ingin pengen nanya, nanti kita akan share link selidunya. Dan kemungkinan tanya aja banyak sebanyak-banyaknya. Nah, nanti pertanyaan yang menurut kita asik, nanti kita akan bahas di bareng-bareng sama Mas Stefanus. Silakan Mas Stefanus, waktu dan tempat kita persilakan. Monggo Mas. Oke, thank you thank you. Aku share screen dulu ya. Anyway, bisa confirm screenku kelihatan ya? Kelihatan Mas. Ya, mungkin as a notif dulu ke teman-teman ya. Jadi kita sebelum admit beberapa orang join tadi sempat trial, internetku beberapa kali ada problem. Jadi let's say nanti di tengah jalan aku rada putus-putus atau ada yang kurang jelas, let me know. Langsung kita udah ada beberapa backup plan. Oke, then for today kita mau bahas tentang desain sistem seperti yang udah dijelasin teman-teman ya. Thank you banget udah undang. And kalau bicara tentang desain sistem itu sebenarnya udah banyak ya. Jadi aku ingat pertama kali aku share tentang desain sistem tuh di tahun 2017 lah, 2018 waktu itu lagi bikin di Tokopedia. Semenjak itu sampai sekarang, which is udah hampir ya udah 3 tahun lah, itu udah banyak banget success story di Indo, sharing-sharing di Indo, dan udah banyak lah company-company yang terapin. That's why kayak di sharing session kayak kali ini better kita aku akan briefly aja share mengenai apa itu lalu gimana kita bikinnya very very briefly karena materi itu sih teman-teman bisa cari banyak di googling ataupun udah bisa lihat rekaman-rekaman sharing session yang ada di sebelumnya. Tapi ayo kita lebih encourage ke discussion. Aku juga pengen tahu kira-kira dari teman-teman ada question apa atau yang belum pernah gimana sih teman-teman ini berpikir atau ada kendala apa dalam memahami desain sistem. Kalau yang udah implementasi ada kendala apa pada saat implementasinya. I encourage untuk discuss lebih ke arah sana dan kita bisa lebih apa ya lebih lebih spesifik pembahasannya. Lalu juga kita ada waktu around sampai jam setengah sembilanan ya kalau nggak salah. Jadi kalau bicara desain sistem ini memang kalau materi end to end bikin gitu itu pasti seharian. That's why aku akan bikin cukup concise di sini.
So, let's start ya. Buat yang nggak kenal aku, just call me Steve. Aku dari OVO Design Team. Dan hopefully, oh ya, sebelum di OVO aku sempat di Tokopedia dan juga sempat di Astra juga dulu pertama kali kerja. Dan pengalaman sih udah hampir 8 tahun lah dari 2013 itu di dunia design and development. Background aku kebetulan engineering. And untuk desain sistem sendiri udah sempat bikin 2 kali. Pertama di Tokopedia dulu mulai dari tahun 2017, and then di OVO juga bikin. Jadi hopefully ada learnings yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi menu hari ini ya kayak mau makan nih. Jadi yang pertama why, kenapa? Karena ini hal yang paling penting ketika kita mau bikin desain sistem. Intinya apapun yang kita bikin itu harus solve sebuah problem atau problem yang kita punya. That's why ini jadi materi pertama dan teman-teman harus bisa lihat dari sisi kebutuhan organisasinya, apakah benar nih aku waktunya bikin desain sistem. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah what is design system. Jadi setelah kita tahu why-nya, kita jelasin sebenarnya apa sih yang dimaksud design system itu, apa aja sih isinya gitu kan. Lalu yang ketiga, briefly how. Kenapa? Karena how kalau mau dijelasin detail itu bisa sehari 2 hari gitu kan workshopnya. Jadi I will share very briefly dan lebih encourage discussion di sini. Seperti ya inilah yang disampaikan bayi lucu ini. Jadi let's discuss more. Oke, jadi pertama kita masuk yang why. Kenapa kita bikin design system based on my experience? Aku jelasin di OVO ya. Waktu di OVO sebenarnya OVO itu di 2017 kita udah mulai beroperasi, kita udah dapat license untuk digital wallet di Indonesia, Imani di Indonesia. And then di 2019 kita dinobatkan quote unquote jadi largest digital payment platform dan juga Indonesia first fintech unicorn. Waktu itu masih ingat lucunya kita juga happy bersyukur gitu kalau pemerintah kita yang ngumumin itu dan itu merupakan sebuah pencapaian buat kita. Walaupun kalau kita bicara misi atau visi kita masih panjang gitu. Lalu kalau bicara size-nya OVO itu kita ini numbersnya di udah ratusan juta device, and then kita serve merchant udah 550.000 dan kita kota udah 373 city. Dan kalau teman-teman tahu OVO sendiri, kita kan ada partnership with Grab dan Tokopedia untuk serve digital ecosystem atau digital needs di seluruh Indonesia gitu. Nah, OVO sendiri itu bersifat open ecosystem. Apa yang dimaksud open ecosystem? Kita banyak integrasi ke partner-partner, mulai dari Tokopedia, Grab yang tadi dijelasin, lalu juga retail, lalu juga parking, donation, deals, bills, cinema, university, dan banyak banget. Nah, di saat integrasi itu terjadi, otomatis OVO akan ada di mana-mana gitu kan. OVO akan ada di halaman Tokopedia ketika mau bayar, akan ada di Grab, lalu akan ada di partner-partner lain. Nah, disitulah awal challenge yang kita temukan, gitu. Dimana kita harus bisa menjaga satu konsistensi dan secara brand, walaupun kita ada di mana-mana, itu tuh OVO itu terjaga gitu. Dan juga yang kedua, kalau lihat produknya, growth-nya 2 tahun kita jadi unicorn, produknya semakin banyak, kita harus speed up our design process, atau kalau kita zoom out lagi, product development process kita. Nah, ini lebih spesifiknya challenge-challenge apa aja yang kita temui. Pertama, untuk bisa mengejar speed yang dibutuhkan, kadang kita sering menemukan collaboration gap. Jadi banyak miscommunication, terutama designer dan developer. Ini kan dua orang atau 2 kelompok crafter yang kalau mau produknya launch bagus itu harus berkolaborasi dengan erat gitu kan. Tapi kenyataannya pada saat kita berusaha launch produk lalu dengan growth secepat itu banyak banget miskom yang terjadi di antara kita. Lalu yang kedua, sorry. Wait a minute ya. Kayaknya gua ada kegeser slide-nya. Oke, sorry for that. Yang kedua, di proses kita juga nemuin banyak sekali redundansi. Padahal kita harus deliver it fast. Ini redundansi ini menyebabkan
kita delivery-nya menjadi cenderung melambat. Redundansi ini bisa dilihat dari berbagai hal. Pertama dari sisi UI, komponen, visual komponen. Misalkan kita punya banyak banget jenis button gitu. Lalu pada saat kita mau ngedesain, ini gue harus pakai button yang mana dan lain-lain. Lalu dari sisi code gitu, waktu saat kita coding, wah ternyata untuk satu jenis komponen codingnya ada bermacam-macam, bahkan itu juga membebani app size kita, itu dua. Lalu juga redundansi dalam hal proses. Apa yang dimaksud proses? Bisa jadi ada dua tim yang sama-sama product development team tapi pegang dua produk yang berbeda. Ketika tim A menemukan sebuah permasalahan, sudah belajar dan sudah tahu solusinya, lalu tim B juga menghadapi hal yang sama, mereka somehow kurang bisa exchange learning, sehingga mereka mengalami kesalahan yang sama. Jadi redundansi dalam mengalami kesalahan, atau kita bisa bilang redundansi proses, itu juga slow down our delivery. Itu juga terjadi salah satu challenge kita. Lalu juga ketika inconsistent design, tim kita grow makin besar. Lalu kalau kita tahu lah desainer tuh masing-masing desainer tuh punya visual approach yang berbeda gitu, yang unik gitu. Dimana padahal brandnya satu gitu kan, OVO gitu kan. Dimana caranya kita menyatukan berbagai keunikan-keunikan visual approach yang ada ini menjadi satu atau harmonize sehingga kita bisa deliver consistent experience. Nah, di stage seperti ini juga kalau kita lihat dari sisi bisnis atau produk gitu, kita kan harus bisa adopt, kita harus punya fast design process. Lalu walaupun fast, kita juga high quality, apalagi kita industri kita payment gitu. Payment atau fintech itu very sensitive. Kalau ada misalkan error ataupun bad experience itu bisa bahaya dan orang marahnya lebih besar karena ini hal sensitif terkait keuangan. Jadi kualitas produk kita harus terjaga. Ini yang rada susah nih, balancing cepat dan kualitasnya bagus gitu kan. Lalu yang ketiga, consistent experience. Gimana caranya brand kita bisa konsisten across semua platform kita, across partner-partner kita, sehingga orang itu confident ketika pakai OVO, dimanapun mereka tahu, oh ini halamannya OVO, ini benar-benar experience-nya OVO, bukan yang tipu-tipu ibaratnya gitu. Lalu kita translate ke dalam how might we gitu kan, problem-problem yang tadi, lalu needs atau push yang kita terima ini, how might we accelerate our design process to support the rapid growth. Jadi gimana caranya proses kita percepat. Lalu yang kedua, how might we drive consistent experience? Dan itu as open platform across all touch point gitu ya. Jadi yang pertama adalah speed, yang kedua adalah konsistensi. Speed ini harus dengan notes, harus tetap high quality. Nah, ini hal utama yang ingin aku tekankan lebih di sini terkait why yang design system tadi. Kalau teman-teman lihat penjelasan sebelumnya, ada masalah yang harus dipecahkan oleh OVO sehingga OVO membuat desain sistem. Tapi ada kecenderungan, aku juga lihat beberapa, bahwa desain sistem itu memang something yang kelihatannya keren gitu. Wah, gua kerja di company yang punya desain sistem atau yang bekerja dengan desain sistem. Sehingga membuat beberapa orang yang belum bekerja dengan desain sistem merasa, wah, gua kurang keren sehingga gua harus bikin desain sistem. Please don't do that. Kenapa? Karena desain sistem itu sebuah solusi untuk permasalahan yang ada. Jadi jangan kita buat solusinya tanpa kita tahu problemnya. Atau ibaratnya jangan bikin solusi untuk problem yang kita nggak punya. Jadi untuk why-nya teman-teman dapat, kapan gue harus bikin desain sistem, kenapa gue harus bikin desain sistem, itu harus dapat dulu problemnya apa. Sehingga teman-teman pada saat nge-build-nya nanti bisa address problem dan bisa tahu sukses sama failure-nya di mana. Ini please remember for this ya. Nah, ini juga ada good visualization from Brad Frost. Kebetulan ini juga kejadian waktu di Tokopedia. Jadi kejadian di Tokopedia itu ada di beberapa platform. Kalau OVO kan mostly di mobile ya, walaupun mobile app, mobile web, tapi Tokopedia ada di desktop, lalu ada di aplikasi Mitra, lalu sekarang ada di Apple Watch, smartwatch dan lain-lain. Somehow ini yang digambarkan sebagai permasalahan oleh Brad Frost gitu. Jadi kalau Brad Frost point of view-nya web ya. Jadi ini tuh bukan sebuah web. Web itu bukan hanya di dalam komputer lagi gitu.
Di zaman Brad Frost nulis ini, web itu udah ini. Jadi ada di mobile, ada di desktop, ada di notebook, ada di tab gitu. Dan dia memperkirakan future-nya web itu adalah seperti ini. Ada di mobil, ada di kulkas, ada di printer, dan lain-lain. Ini cukup memancing how we rethink about our product. Kalau kita lihat Spotify gitu, Spotify itu bahkan ada dia lebih di mana-mana gitu ya, ada di smartwatch, bahkan di presentasi terakhirnya mereka juga udah ada di car dan device-device lain. Jadi gimana caranya produk yang touch point-nya atau customer facing-nya udah ada di beberapa device ini kita jaga konsistensinya. Sorry buat yang belum tahu Brad Frost, dia adalah writers-nya Atomic Design. Ini salah satu good book atau good reference for design system, bisa dibaca. Jadi ini juga yang mendasari kenapa dulu di Tokopedia juga build design system, karena needs-nya kita ada di berbagai platform dan kita harus jaga kita punya konsistensi gitu. Nah, setelah melihat problem-problem yang ada itu, kita melihat bahwa untuk mengatasi problem tersebut, kita nggak bisa langsung berinovasi di produknya. Karena seperti yang di Alex Silver dari Airbnb bilang, kita nggak bisa innovate produk tanpa kita innovate the way we build them. Jadi itulah yang mendasari kenapa akhirnya kita bikin desain sistem. Nah, ini adalah desain sistemnya OVO, namanya Ravier ya. Itu adalah why-nya. Why we build design system. So please remember key message dari why yang satu section aku jelasin ini, find the problem first as the why, then define the success, baru teman-teman bikin desain system. Jangan-jangan teman-teman misalkan ada teman-teman yang solo designer hanya satu orang, and then nggak ada problem karena teman-teman ngerasa desain sistem keren, and then teman-teman bikin desain sistem. Jangan seperti itu. Kecuali walaupun teman-teman as a solo designer di sebuah company, lalu teman-teman merasa ada inkonsistensi, waktu ngerjainnya sering copy paste, lalu waktu edit elemen visualnya, misalkan di sketch, di Figma, elemen yang lain nggak ke-update, itu problem. Baru kalau teman-teman merasa, oh gua mau solve ini, desain sistem solusinya, boleh. Tapi jangan memandang desain sistem hanya sesuatu yang keren, find the problem first, why-nya harus strong dulu, define the success, suksesnya kalau gue bikin desain sistem ini apa, baru jalan dengan desain sistem. Please remember ya. Nah, setelah kita udah tahu why-nya, selanjutnya adalah what. What is design system? Dari tadi Steve ngomong desain system apa sih? Nah, kita akan jelasin di section ini. Jadi, desain system ini pengertian yang cukup simple yang gue suka. It's a collection of reusable komponen ya, komponen yang reusable. Komponen ini kalau kita lihat secara mikro ya visual komponen kayak button, list dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat secara makro, komponen ini adalah setiap elemen yang membantu kita bekerja untuk mendeliver sebuah desain. Jadi bisa jadi komponennya itu bersifat high fidelity yang udah komponen, bisa jadi juga selevel yang kind of abstract dalam bentuk pattern misalkan, atau flow yang reusable, itu juga bisa disebut design system. Guided by clear standards, jadi harus ada standarnya, very clear yang dimengerti oleh tim member kita yang bisa meng-guide kita ketika kita mendesain. Lalu can be assembled together, jadi kalau kita lihat gambar di kanan ini Lego ya, jadi kita bisa bayangin bisa di-assemble, bisa dibangun secara bersama-sama. To build any number of application, atau kita bisa lebih spesifikin to design any number of products, gitu, misalkan seperti itu. Ini dari designbetter.co InVision, boleh dicek blognya, itu juga blog yang cukup bagus, nggak cuma design system, ada design ops, design leadership, dan lain-lain ya. Jadi ini pengertian design system ya, collection of reusable component, ada clear standarnya, bisa di-assemble together, dan bisa build any number of application. Nah, gimana sih nature-nya design system? Ini cukup penting. Jadi, design system itu harus sebagai guidelines yang sifatnya source of truth. Apa maksudnya source of truth? Gini, misalkan ada debat mengenai kira-kira bentuk button, misalkan yang simpel gitu, bentuk button yang benar di OVO seperti apa. Kalau kita refer to design system, kita bisa lihat, oh bentuknya seperti ini. Itu satu. Yang kedua, misalkan, kalau kita mau bikin flow insert update delete ya, create read update delete CRUD, gimana sih flow standarnya OVO? Kita lihat di guideline itu, kita bisa lihat oh flow-nya atau standar pattern-nya seperti ini.
Atau misalkan yang lain, kita mau pasang banner di screen kita, size-nya berapa? Biar di situ ketemu sebegitu cepatnya. Nah, itulah yang disebut source of truth. Jadi, satu sumber yang kita lihat, refer ke sana itu udah pasti benar. Gitu. Lalu collaborative artifact, ini yang very important. Design system bukan punyanya design team, itu satu. Dan design system bukan punyanya design system team. Ini harus kolaboratif. Common practice-nya itu at least ada designer, lalu juga ada tech, dan biasanya ada orang produknya yang atau PM yang handle the coordination gitu, atau misalkan design program manager boleh. Ibaratnya ini harus kolaborasi antar beberapa bagian. Desain yang di sini termasuk dua ya, ada product design sama biasanya creative design. Itu juga harus collaborate. Jadi ini tuh artifak yang dikolaborate bareng-bareng. Lalu dia harus broadly accepted. Apa maksudnya broadly accepted? Kalau kita bilang di OVO, maka ya semua produk OVO harus refer ke sini. Kalau kita bilang misalkan ada sebuah perusahaan, misalkan perusahaan X yang punya beberapa produk dengan beberapa brand, nah desain sistemnya harus refer ke satu ini. Nah itulah yang dimaksud broadly accepted. Jadi semakin luas diterima, semakin bagus. Walaupun pada praktisnya nanti bisa jadi untuk brand-brand spesifik, untuk company yang punya beberapa brand, itu approach-nya akan ada bridging-nya antara desain sistem core sama desain sistem di masing-masing brand. I will explain later. Lalu yang ketiga adalah living collection. Apa yang dimaksud living collection? Yes, benar, desain sistem digunakan untuk menstandarisasi. Tapi bukan berarti standar itu jadi patokan yang udah nggak boleh diubah. Nah, ini yang sering ketemu kesalahan di sini. Ada beberapa orang yang pandangannya, oke, buat desain sistem standar kita bikin sekali, udah kita akan anchor ke sana terus. Nggak bisa kayak gitu. Karena namanya desain, user experience, product design itu akan evolving based on our learnings, our research, dan lain-lain. Nah, desain sistem itu harus mensupport itu. Instead of kita menganggap itu sebagai dogma yang tetap, yang nggak boleh diubah, tapi gimana caranya desain sistem itu bisa mempermudah kita untuk mengubah sesuatu. Itu mindsetnya. Jadi, instead of desain system hanya menjadi sebuah paten atau sebuah ketetapan ibaratnya ya, yang kita nggak bisa ubah, buatlah desain sistem menjadi sesuatu yang suatu standar yang mempermudah kita ketika kita ingin mengubah. Contoh, kita udah punya button standar. Kita sudah implementasikan di UI library misalkan ke semua sketch file atau Figma file kita, dan kita juga udah implementasikan di code library, udah apply ke semua produk. Then someday kita temukan ada usability issue di button kita, sehingga kita mau update itu button. Nah, ketika kita update itu button, gimana caranya ini automatically update ke semua file Sketch atau Figma kita, dan juga ke app kita atau di code-code yang ada di masing-masing produk secara otomatis misalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan living collection. Gimana kita mempermudah proses updating kita sehingga desain sistem ini living, menerima perubahan dan mendeliver perubahan itu dengan cepat. Itulah nature of design system yang benar. Gitu. Lalu apa aja sih biasanya yang dibikin desain sistem? Ini common ya, bisa evolve juga, karena kalau aku bandingin dulu misalkan di Tokopedia dan juga di OVO juga, ketika di Tokopedia misalkan bikinnya apa, di OVO juga ada kebutuhan lain sehingga kita bikinnya nambah atau bisa jadi ngurang gitu. Ini yang common. Yang pertama, design value and principles. Nanti akan ada sesi spesifik jelasin ini, tapi ini hal pertama yang harus di-define. Ini yang sering kelewatan orang langsung bikin komponennya, tapi nggak ada value atau principles yang kita jagain. Nanti goyang banget elemennya, atau komponennya bisa gampang ditentang atau gampang berubah. Lalu yang kedua, baru kita masuk design kit atau UI library, yang teman-teman bikin di Sketch, di Figma, mau icon, komponen, illustration, dan lain-lain, itu kita sebutnya design kit. Lalu jangan lupa code library, ini yang dibilang bahwa desain sistem bukan cuma punyanya desain, dia juga punyanya tech dan punyanya yang satu company lah ibaratnya, karena di sini juga ada bagian-bagian yang di luar desain seperti code gitu ya. Lalu TOV itu tone of voice dan glossary. Jadi tone of voice itu kita bisa ibaratkan seperti karakter konten atau messaging yang kita punya di dalam app kita, itu tone of voice. Lalu glossary adalah kumpulan
wording atau sentence, ibaratnya kumpulan kata-kata yang terstandarisasi sehingga akan dipakai oleh semuanya. Contoh misalkan kita mau bilang penjual itu apa? Apakah merchant, apakah seller, ataukah penjual, atau apapun. Itu distandarisasi. Contohnya seperti itu. Lalu case study ini kadang gue juga sebutin sebagai UX pattern atau yang lainnya. Ibaratnya ketika kita sudah selesai memilih komponen-komponen yang sifatnya pasti, kita akan level up. Level up-nya apa? Seperti yang tadi bilang, gimana sih standar insert, update, delete untuk sebuah data di OVO misalkan. Kalau kita mau insert, update, delete insert atau update data bank, insert atau update data personal, itu gimana sih experience-nya atau interaction-nya. Nah, itu ada standarnya, dan juga ada case study yang menunjukkan bahwa kalau misalkan yang lu ubah seperti ini, maka lu pakai ini. Karena ketika kita coba pakai ini, resultnya atau learningsnya bagusnya apa. Tapi ini nggak bisa dipakai untuk case study yang lain. Jadi di situ kita juga exchange learning untuk interaction pattern kita, untuk penggunaan visual component kita, penggunaan UX pattern kita, sehingga kita bisa tahu elemen ini tuh works-nya di mana, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan living dan juga kolaboratif artifact yang tadi aku sempat mention. Lalu yang terakhir ada collaboration platform. Nah, kenapa collaboration platform? Karena kalau kita zoom out lagi, design system memang mostly isinya adalah seperangkat tools gitu ya, ada design kit, code library. Tapi design system yang bagus nggak akan bisa berjalan tanpa memiliki collaboration platform yang baik. Contoh, desain sistem kita well set up, tapi ketika ada problem, kita mau raise ke tim, atau misalkan kita mau tanya kenapa standarnya seperti ini, nggak ada channelnya, misalkan gitu. Atau misalkan ketika kita nemu isu, lalu kita mau improve ini, nggak ada tempatnya, nggak ada caranya, sehingga gue harus detach elemennya dan gue modif sendiri. Itu juga nggak akan bikin desain sistem kita berjalan dengan lancar. That's why desain sistem juga harus mentransform how we work together, how we collaborate. That's why judul materi presentasi yang gue bawain sekarang ini adalah working with design system, karena desain system mengevolve gimana cara kita bekerja sama mendesain sebuah aplikasi. Seperti itu. Nah, ini beberapa example, teman-teman udah tahu lah material I/O-nya Google, lalu ada Atlassian Design, lalu ada Salesforce Lightning Design System, lalu juga OVO juga ada di raffia.ovo.id. Ini ya masih kita juga baru launch dan hopefully dan kita juga akan iterate kita punya dokumentasi website ini. Nah, itu tadi what ya, harapannya dari why teman-teman udah tahu why-nya dulu sebelum ngebikin, lalu masuk ke what is design system, sehingga teman-teman nggak salah kaprah ibaratnya ketika membuat design system. Selanjutnya adalah how ini sebenarnya cukup panjang, tapi I will make it very concise, quickly, sehingga nanti kita bisa lebih anchor ke discussion. Nah, gimana sih cara ngebikin design system? Initially, prosesnya itu kita bisa simplify jadi 3, define, design, deploy gitu. Dan ini nggak bisa dibilang singular proses gitu ya, atau waterfall gitu ya. Tapi dia juga bisa paralel atau dalam stream yang bersamaan. Dan juga di dalam kita mendesain dan deploy di 2 step akhir ini ada elemen research atau validation yang kita lakukan, sehingga misalkan pada saat kita deploy ada learning di sana, itu bisa balik lagi ke desain. Misalkan desain kita bisa balik lagi ke define gitu. Jadi ini prosesnya very fluid, tapi intinya kalau kita bisa pecah 3 ya define, design sama deploy. Nah, kita masuk yang pertama dulu, define. Yang pertama adalah tim modelnya. Ini tim model ini nentuin gimana caranya kita bekerja atau memanage desain sistem. Yang pertama, ini bisa dibayangin ya, jadi yang gambarnya putih ini adalah product design timnya, jadi desainer yang pegang produk A, produk B, produk C gitu. Lalu ada desainer yang pegang produk X, tapi dia juga manage desain sistemnya yang di tengah ini. Ini ada tim model kayak gini. Lalu tim model yang kedua adalah, misalkan dia udah desain sistem adoption-nya udah lebih luas, sehingga tim-tim produk lain mau berkontribusi bareng. Itu juga bisa. Jadi masing-masing produk nggak ada dedicated timnya design system, tapi mereka ada sebagian waktunya disisihkan untuk manage design system. Bedanya yang kiri itu hanya satu tim, yang kanan itu dari beberapa tim.
Biasanya kalau yang kiri ini tim yang ada satu tim tapi yang dia senior, very senior gitu, yang dia bisa memanage sistem untuk semua use case ini gitu. Lalu yang ketiga, misalkan desain sistem impact-nya udah mulai gede, lalu tim membernya udah banyak sehingga kita bisa punya dedicated desain sistem sendiri yang memanage desain sistem dan mendistribusikannya ke masing-masing produk. Ini juga ada. Nah, ini ada plus minusnya. Dulu kebetulan di Tokopedia sempat laluin tiga ini. Kalau yang pertama, ini jadinya desain sistemnya yang atas kiri ya. Ini desain sistemnya berasa berat sebelah karena desain sistemnya akan mengcater kebutuhan produk yang miliknya orang yang atau tim yang memanage desain sistem ini. Jadi kadang kurang fair gitu. Lalu ketika yang kedua itu sebenarnya problemnya sama, cuma lebih banyak aja. Jadi kadang tim-tim yang nggak ada perwakilan di desain sistemnya itu rada kesulitan untuk berkontribusi di desain sistem. Lalu akhirnya dulu juga sempat akhirnya ya udah biar adil dibikin centralized team aja yang nggak berat sebelah, dia fokus di tengah untuk manage semua. Cuman kurangnya di sini karena dia fokus di central team, knowledge dia untuk produknya, karena kalau desain sistem komponen kan perlu validasi, perlu research, dan itu harus nebeng produknya ya, ibaratnya harus ikutan di researchnya produknya biar ada use case-nya. Itu mereka kurang deep, sehingga di sini kadang sering kejadian misalkan komponennya udah standar, tapi ketika dicoba di produk kadang kurang oke, sehingga akan banyak iterasi di sananya. Karena yang di tengah ini nggak ada konteks ke produknya. Nah, dari tiga ini tim model by Nathan Curtis disempurnakan sama Gina Balton, dan ini yang dulu di Tokopedia terakhir kita pakai waktu gue masih di sana, dan juga ketika di OVO kita juga cobain ini. Jadi ada centralized team tetap, tapi di masing-masing produk ini ada perwakilan yang nanti dia akan pairing atau kita sebutnya agent atau PIC yang bertanggung jawab untuk mentranslate atau memberikan informasi kepada central team ini, dan juga membantu central team ini untuk menggrow mereka punya desain sistem komponen. Jadi ada satu tim sentral tetap dedicated yang manage everything, tapi dia bersifat sebagai fasilitator karena yang mengevolve komponen-komponennya adalah PIC dari masing-masing produk yang tentunya konteks produknya kuat ya. Dia yang ikut di desain produk dan ikut research, dan juga dia kontribusi di desain sistem. Ini yang so far gua temuin cukup works untuk di tim modelnya desain sistem gitu. Nah, setelah tim model kita masuk tools. Nah, tools sih pattern library. Kalau dulu ya kita ya pernah pakai, ada era zaman dimana kita pakai Sketch lalu kita tumpuk di Dropbox atau Drive gitu, kita ngerasa kayak susah banget gitu kan, karena ya carinya kayak cari di file system gitu. Akhirnya kita move ke Abstract, ada versioningnya, ada konflik resolvingnya dan lain-lain. Kita juga lagi exploring Figma sekarang, lagi mikirin gimana migrate-nya desain system. Lalu untuk hand off ke engineer-nya atau ke PM itu kita pakai Zeppelin. Lalu untuk documentation kita pakai Zero Height gitu. Anyway, ini gue nggak jualan tools ya, tapi ini yang gue pakai. Teman-teman bisa find the right tools. Khusus untuk documentation, kenapa gue nggak bikin, dulu di Tokopedia sempat bikin documentation sendiri dan itu works karena waktu itu timnya banyak. Tapi waktu di OVO kita akhirnya pakai pakai tools third party untuk bikin dokumentasi, karena kita nggak ada dedicated UX engineer atau dedicated person yang bisa managing documentation. Jadi kita cukup pakai third party dan kita isi datanya di sana. Nah, tadi people, team, yang ketiga design value. Design value itu apa sih? Jadi ini tuh ibaratnya apa yang user akan perceive di our product melalui desain kita, sehingga itu akan memaintain karakter kita, creative integrity kita yang align dengan business strategic vision. Atau gampangnya ibaratnya, kalau misalkan OVO itu orang atau OVO itu karakter misalkan, itu tuh dia kayak gimana sih? Jadi value yang diberikan produk itu atau apa ya, impresi yang diberikan produk itu kepada pengguna itu seperti apa sih karakternya gitu. Kalau OVO kita ada tiga value ini, jadi optimistic, vibrant, sama open. Jadi karena kita fintech, jadi kita harus very amplify positivity dan making sure bahwa semua interaction-nya itu secure dan lain-lain. Lalu vibrant, kita juga mau differentiate ourselves untuk stand out, karena kalau kita lihat fintech khususnya Indonesia
yang quite vibrant secara desain itu juga masih jarang gitu kan. Mostly kayak masih profesional dan rada kaku quote unquote gitu kan. Lalu open karena kita believe desain untuk fintech itu kita harus setransparan mungkin sehingga user itu punya sense of control terhadap financial dia melalui aplikasi kita. Itu sih the background of tiga value ini. Nah, gimana caranya kita define value? Kita punya workshop waktu itu. Intinya workshop ini kita harus kolaborasi dari people across division dari berbagai level. Di Tokopedia bahkan waktu itu kita sampai si levelnya ikut workshop ini. Jadi kita bareng-bareng nentuin gimana sih waktu itu Tokopedia atau OVO mau dipandang secara brand, secara desain oleh penggunanya. Workshopnya very simple. Jadi step pertama kita kayak ada brainstorming atribut gitu. Jadi kita kayak compare versus misalkan kayak Jack Ma sama Bezos, lalu misalkan Mercy sama BMW, lalu Google sama Apple, lalu kita tulis karakter-karakter apa yang terpancing di benak orang-orang, ditulis di post-it gitu, sebagai bahan kita ideation nanti. Lalu setelah kita tulis di post-it itu, kita compare kanan kiri yes sama no. Yes itu menyatakan bahwa ini adalah karakter yang mau kita di-perceive, no itu karakter yang kita nggak mau. Jadi dari karakter-karakter yang kita temukan di level 1, di trigger di step pertama, kita pisah antara yes sama no-nya. Post-it-nya kita tempel gitu. Lalu habis itu kita affinity diagramin biar itemnya ya mengerucut gitu ya, punya blok-blok yang cukup general. Tapi tetap spesifik secara value. Dan akhirnya yang terakhir adalah kita jadiin itu value. Jadi contoh misalkan ada kita temui brainstorm atributnya misalkan fun, happy, lalu casual, lalu kita jadiin satu misalkan itu dalam atribut misalkan ya fun tadi itu jadi value-nya misalkan itu juga bisa. Jadi ibaratnya kita bandingin, kita trigger orang-orang untuk nulis karakter-karakter atau sifat-sifat yang ada, lalu kita pisah antara yes sama no, karena kadang kita kalau susah nemuin kita mau jadi apa, kita tentuin kita nggak mau jadi apa gitu kan. Itu kadang lebih gampang sehingga kita bisa nentuin value-value mana yang kita mau approach dan mana yang mau kita hindari. Anyway, ini ada linknya, jadi browse aja Lightweight Branding Exercise for Startup by Bruno Berger, dulu kita belajar dari sana untuk workshop ini. Lalu setelah punya value tadi, kita translate ke elemen-elemen foundational kita. Foundation itu apa? Foundation itu kind of abstract level komponen yang mendasari gimana nanti elemen-elemen kita, elemen-elemen visual kita itu evolve. Contohnya misalkan color, ini biasanya kita punya primary, secondary, lalu kita pecah beberapa level warnanya gitu kan. Lalu selanjutnya ada typography, biasanya dipisah dua. Yang pertama adalah regular text-nya, yang kedua adalah title-nya atau headings-nya, dimana kita kadang mau put several karakteristik berdasarkan desain value kita ke dalam font ini. Itu biasanya pemecahannya itu juga termasuk foundation. Lalu layout dan spacing, jadi kita tentuin spacing, common pattern-nya itu kelipatan 8, tapi ya kadang ada niche-niche untuk bisa 4 pixel dan 2 pixel. Ini bisa browsing aja kira-kira best practice-nya gimana, tapi dengan standarisasi layout sama spacing ini kita lebih mudah untuk bikin arsitektur page-nya gitu. Lalu voice and tone, ini yang tadi dibilang tone of voice gitu ya, jadi kita bareng-bareng define karakternya gimana. Jadi dari value yang udah ada tadi, kan kalau kita lihat di app atau di produk itu kan ada message atau teksnya, misalkan error message dan lain-lain. Nah, error message itu kan kalau kita baca itu ada karakternya. Contoh misalkan error message-nya OVO sama, gue nggak bisa sebut brand, sama salah satu misalkan bank konvensional. Mungkin bank konvensional itu dia sangat sangat formal, misalkan Anda tidak bisa bla bla bla, tapi kalau OVO lebih kamu karena dia lebih casual, karakter yang mau ditonjolkan seperti itu. Jadi voice and tone ini salah satu yang kita juga standarisasi yang nanti akan ditranslate ke konten, which is ilustrasi dan juga messaging yang ada di dalam app. Nah, setelah kita define foundationnya, selanjutnya kita define komponen-komponennya. Nanti aku akan jelasin gimana kita structuring the komponen. Tapi yang biasa dilakukan adalah UI audit. UI audit itu gimana? Simply
lihat produk kita lakukan audit di produk kita, screenshot semua varian dari komponen yang mau kita bikinin standarnya. Contoh misalkan yang paling gampang button. Di OVO dulu kita ada 15 atau lebih jenis button yang similar style dan juga penggunaannya sama, dan waktu itu namingnya juga beda-beda. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Ini pun memberi beberapa masalah. Pertama dari sisi konsistensi ya, halaman satu sama halaman lainnya bisa beda, karakternya juga bisa beda. Lalu yang ketiga, code-nya bisa beda, bahkan kadang untuk satu button yang sama dia code-nya ada di mana-mana sehingga itu bisa bengkakin app size dan banyak hal. Sehingga ketika kita analisa dan kita coba agree dengan standar dan value yang udah kita define, kita bisa define uh, 4 style. Tiga style, ini gue satu tulis. Sehingga ini akan dipakai di mana-mana dan reusability-nya dapat. Lalu prioritize, kita tahu lah kalau kita bilang komponen visual tuh banyak banget, dan kalau kita mau ngerjain semua dalam satu waktu itu hampir mustahil. Jadi prioritize mana duluan yang mau dikerjain. Tips dari gua adalah jangan langsung ke komponen yang kompleks. Pakai yang paling foundational, contohnya button, text field, cell, tooltip, bottom sheet misalkan, card, dialog. Jadi something yang very link misalkan, yang very simple. Kenapa? Karena biasanya yang sangat simple tuh perubahannya nggak terlalu banyak. Justru kalau misalkan komponennya udah kompleks, misalkan kombinasi dari beberapa komponen yang lebih kecil, itu biasanya perubahannya rada tricky, karena ketika dites atau diuji coba itu akan ada beberapa iterasi yang perlu dilakukan. Contoh misalkan kita mau standarisasi template untuk halaman share. Misalkan share itu ada misalkan icon sosial media yang mau di-share, lalu lokasinya di mana, ada button share-nya, lalu ada close-nya, dia di dalam button share atau di dalam dialog misalkan. Kalau kita bikin itu duluan, dan pada saat kita dites itu bakal ketemu case-case misalkan, oh ternyata share yang seperti ini nggak jadi di produk ini, tapi jadi di produk yang lain misalkan. Itu kan cukup tricky untuk di-solve. Tapi kalau misalkan kita define dari button dulu, button bentuknya square sama atau rounded gitu misalkan. Nah, itu akan lebih mudah dipecahkan karena tidak akan banyak usability issue terkait komponen yang lebih sederhana, ibaratnya seperti itu. Lalu naming convention, ini banyak pelajarannya, tapi kalau di OVO kita ada komponennya apa, class-nya apa, type-nya sama state-nya. Jadi misalkan text field-nya class-nya dia date picker, karena text field kan ada macam-macam kan. Lalu ada caption-nya, lalu state-nya misalkan default, nanti ada default, ada active, ada error, dan lain-lain. Ini naming convention yang kita pakai, dan ini standar mau di dalam UI library, mau di dalam code library, semua nama sama, semua leveling sama, dan semua state sama. Jadi kalau misalkan nih gua ngomong ke developer, button primarily large click, mau gua ngomongnya cukup gitu, dia udah bisa mentranslate komponen itu ke dalam visual yang gua mau. Bahkan pada saat ekstrimnya ya, gua bikin wireframe di kertas cuman coret-coret, tapi namanya gua tulis sama. Oke, gua coret-coret di kertas, ini pakai bottom sheet, close, dan lain-lain misalkan seperti itu. Itu akan ditranslate dengan benar ke dalam codingannya, bahkan sampai live. Itulah the power of naming convention. Make it align between all. Jadi satu bahasa berlaku untuk semua departemen dan semua bisa sistem artifak. Jadi kita bikin sesederhana mungkin, bisa langsung jalan. Bahkan waktu itu Airbnb, keren sih. Airbnb itu bikin, sempat ada eksplorasi. Dia ada gambar di sebuah sketch gitu ya, sketch tool. Lalu ada kind of kamera yang lihat itu. Lalu dari kamera itu, dari wujud itu, dia bisa mentranslate ke dalam komponen versi live-nya. Jadi gue cuman gambar misalkan button, lalu ada teksnya apa, dia bisa langsung translate ke dalam mockup yang udah final, bahkan sampai app yang udah ada code library-nya. Tinggal dikasih event atau on click-nya seperti apa. Bisa sampai selevel itu. Lalu tadi udah ya, ini define. Selanjutnya adalah fase design. Nah, ini yang tadi gua bilang, ini yang Brad Frost Atomic Design tuh dia sebenarnya ngebahas ini yang dimaksud design system, ini juga yang tadi disebut UI audit ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara elemen visual waktu kita ngedesain produk, itu kita bisa membayangkan sebagai seorang anak yang bermain Lego.
Bisa jadi produk kita sekarang itu banyak banget variasi Lego yang dipakai dan itu berantakan banget. Apa sih yang dilakukan ketika kita mendesain desain sistem? Kita simply dirapiin aja seperti yang di tengah, lalu kita susun dan kita pilah-pilah mana yang kita mau pakai dan mana yang nggak mau pakai. Lalu habis itu kita pakai untuk mendevelop produk yang di paling kanan bentuknya misalkan produk truk, produk mobil, produknya PF1 atau Tamiya gitu lah ya. Jadi yang menarik di sini? Contoh misalkan ada roda di sini ya, roda yang di tengah, dia dipakai di tiga produk ini. Kalau someday kita mau update size, color atau apapun dari roda itu, kita cukup update yang di tengah, and then yang di kanan semua roda akan berubah karena dia merefer atau link ke roda yang di tengah itu sebagai library. Itulah yang dinamakan UI library atau misalkan pattern library oleh Brad Frost gitu. Dan itulah prinsip dari reusability. Nah, apa yang dimaksud Brad Frost lebih dalam lagi dengan atomic design? Jadi atomic design itu adalah pemecahan visual komponen sampai ke elemen terkecil dan juga sehingga mempermudahkan kita pada saat membuat elemen-elemen yang lebih kompleks itu terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil. Susah juga jelasinnya, tapi gua kasih contoh. Ini Instagram zaman dulu ya. Teman-teman bisa lihat icon yang paling kiri. Jadi yang paling kiri itu paling sederhana, kanan itu paling kompleks. Jadi kalau kita lihat yang paling kanan itu kan page. Page itu terdiri dari beberapa komponen yang bisa dipecah sampai elemen terkecil yang ada di kiri, yaitu atoms. Atoms itu misalkan icon, lalu ada badges, ada text, ada image. Lalu molecules itu ada kombinasi beberapa. Contoh misalkan dia kombinasi antara text dan juga icon, lalu juga ada background itu jadi header misalkan. Lalu misalkan juga ada card sama image kecil sama text itu akan jadi apa ini namanya produk atau foto atau post atau username lah, sorry ini username. Lalu misalkan molekul ini elemen kompleks yang terdiri dari beberapa atom. Lalu ketika kita mau bikin elemen yang lebih kompleks lagi, kita gabungkan lagi beberapa molekul ataupun dengan atom sampai akhirnya jadi page. Nah, template sama page ini simple. Template itu biasanya yang kontennya belum fix ya. Jadi misalkan kita template untuk halaman post seperti ini, page itu lebih ke arah istilah yang udah ada isi kontennya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Kalau kita lihat merefer ke yang tadi, yang ilustrasi mobil dan Lego tadi, atom di sini ketika kita ada perubahan sedikit. Contoh, misalkan kita mau ganti icon home-nya misalkan ganti color, kita cukup ganti di yang level atom, maka semua elemen yang di atasnya, mulai dari molekul, organisme, template, akan ikut berubah karena mereka link atau menggunakan icon yang ada di level atom. Jadi kayak Lego, bener-bener kayak Lego. Itulah yang dimaksud atomic design dan gimana atomic design bisa membantu kita mendesain lebih cepat. Apa impact ke dalam proses? Sehingga dengan adanya desain sistem dan penerapan elemen ini, orang pada saat mendesain itu bisa sesimpel menyusun Lego dan ketika ada changes, mereka nggak perlu change satu-satu lagi di semua artifak atau di semua file-file yang mereka punya, di semua code-code yang mereka punya. Mereka cukup mengganti di satu tempat intinya, di core-nya, di package-nya, di library-nya, yang lain akan ikut berubah secara otomatis. Itulah inti dari atomic design yang diterapkan di desain sistem. Nah, ini icon library ya. Jadi icon library ini kita desain based on penggunaannya. Jadi untuk navigation, untuk setting, untuk dump cell, untuk form ini as usual. Ini just contoh aja. Lalu juga ada illustration library yang gue bilang ini harus refer back ke tone of voice yang kita punya. Jadi biasanya kita bikin yang standar-standar dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh mungkin bisa kita sebut levelnya molekul atau organisme satu kotak ini. Atomnya apa? Bisa jadi atomnya adalah button, text, image. Jadi seperti itu. Jadi ketika gue ada perubahan standar button, maka semua button di sini misalkan tiba-tiba OVO ganti warna jadi pink gitu misalkan ya, maka gue cukup ganti di sentralnya, yang lain akan bahkan sampai app kita akan berubah jadi pink secara lebih cepat gitu. Nah, setelah fase desain, selanjutnya adalah deploy. Deploy ini berarti kita udah jadi desain, udah jadi standarnya, kita udah UI audit, kita udah punya library-nya, gimana caranya kita mendeploy untuk ini digunakan gitu kan. Yang pertama, of course, documentation. Documentation di sini mempermudah karena balik lagi, desain sistem harus act as source of truth gitu kan. Jadi dia nggak boleh
punya standar atau referensi yang beda-beda. Ibaratin gini, kalau misalkan source of truth-nya adalah orang atau manusia, manusia itu kadang ada namanya lupa gitu kan. Contoh misalkan gua adalah desain sistemnya misalkan. Pokoknya ada desain sistem, ada standar apa, tanya Steve gitu. Bisa jadi gue ada kelupaan, oh button kita gini, oh button kita gitu, sehingga pada saat orang tanya gue jawabnya bisa beda-beda. Tapi kalau kita bisa put itu di dokumentasi, historinya gimana untuk mencapai decision standar ini, then it will be very very easy for people to access dan learn dan understand juga reasoning kenapa kita seperti ini. Dan ini bisa accessible oleh orang-orang. Bahkan kalau di study case-nya OVO, oleh partner kita yang mau pakai OVO, dia juga bisa lihat standarisasi ini. Gitu. Lalu sinonim, nah ini cukup penting. Jadi pada saat kita implementasi standar, itu kadang ada beberapa yang nggak bisa kita exactly same. Contohnya untuk iOS sama Android misalkan seperti itu. Kalau kita lihat Android, navigation bar-nya lah, dia biasanya left align, iOS and center align. Ada bahkan beberapa option kayak bentuk arrow. Ada beberapa faktor kenapa kita nggak bisa samain ini. Yang pertama adalah experience orang yang udah pakai iOS ataupun Android udah terbiasa dengan style atau interaction ini. Kalau kita paksa jadi misalkan standar kita ngikutin iOS, itu bakal painful sekali, bakal aneh gitu di Android tapi pakai interaction-nya iOS. Lalu yang kedua ini terkait gimana app kita bisa masuk feature app-nya di Play Store atau App Store. Jadi dulu itu kita pernah ada kendala sama Google dan atau Google dan iOS ketika kita bikin itu jadi standar, itu nggak dibolehin karena nggak comply dengan standarnya material I/O misalkan seperti itu. Jadi kadang ya dari Google atau iOS itu ada quote unquote rada memaksakan interaction wise karena mereka udah pingin bikin platformnya cukup standar untuk aplikasi-aplikasinya, sehingga kalau kita nggak ikutin kita akan nggak bisa masuk jadi feature app-nya di Play atau App Store. Nah, kalau kita menghadapi kejadian seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi, kita itu harus fluid, harus fleksibel. Ya udah, kita bikin naming convention-nya sama, tapi ketika di-translate ke developer itu akan beda. Jadi gue bisa bilang misalkan navigation bar. Kalau navigation bar di iOS itu arrow-nya adalah seperti yang ini yang gue cover, tapi kalau di Android dia ada tail-nya atau ada ekornya seperti ini, sehingga kita nggak perlu pusing-pusing, pokoknya namanya udah ini, nanti dia akan menyesuaikan sendiri di masing-masing platformnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah design token. Design token ini ibaratnya yang tadi gue ada bilang naming convention, size, dan lain-lain, itu kan sebuah standar. Standar ini harus bisa ditranslate dan juga dibaca oleh sistem. Dan bagaimana sistem ini membaca gitu ya. Color itu ada color ungu. Bisa kita sebut ungu gitu kan. Bisa kita sebut magenta ataupun apapun itu, atau misalkan color primary aja. Nah, naming itu harus kita standarisasi dan kita jadikan token. Contoh misalkan color dash purple. Nah, itu adalah color main-nya OVO misalkan. Maka di coding nanti nama variabelnya atau nama tokennya harus color purple. Lalu bahkan sampai nanti di dokumentasi, di UI library harus color dash purple. Sehingga ketika kita change color dash purple value-nya atau misalkan isi variabelnya, nanti di sketch, Figma ataupun di code library-nya dia akan otomatis berubah. Itulah fungsinya token. Jadi gimana caranya standarisasi kita juga bisa dibaca oleh sistem, sehingga kita ubahnya juga ubah by system, bukan ubah by human lagi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita udah tahu why, what, dan how. Ini lebih spesifik di how-nya adalah gimana cara kita working with the system, with the design system gitu ya. Yang pertama adalah advocacy. Jadi gimana cara ini terkait adoption ya. Gimana caranya kita bisa ningkatin penggunaan desain sistem. Kalau kita bikin desain sistem, kita harus rekrut atau involving orang-orang yang punya influence atau mungkin team leader, dan kita jelaskan benefit desain sistem untuk solve masalah yang dia rasakan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa membantu kita untuk memonitor penggunaan desain sistem dan mengencourage penggunaan desain sistem di timnya dia. Contoh misalkan, kita mau encourage penggunaan desain sistem di front end, dan ya kita harus ajak orang front end developernya untuk ikut membangun desain sistem ini. Jadi dengan dia diajak, diikutin di proses dari awal, dia akan menjadi advocate-nya gitu.
Lalu socialize, ini yang sangat penting, apapun perubahannya harus di socialize se-early mungkin. Macam-macam medianya. Kalau di kita bahkan bikin ketika kita ada rilis versi baru, misalkan di Abstract ataupun di tempat lain, dia akan ada botnya di Slack, dia akan ada channelnya sendiri, bisa sistem update, dia akan share di sana. Lalu juga kita ada regular sync up weekly meeting sama internal design teams ataupun sama engineering untuk kasih tahu kira-kira apa aja perubahan yang terjadi di minggu itu. Dan mekanisme lainnya bahkan sampai email itu terserah tergantung mekanisme mana atau channel mana yang paling efektif buat teman-teman gitu. Lalu embed di workflow, jadi desain sistem tuh nggak bisa terpisah menjadi sebuah komponen sendiri. Jadi gimana caranya di workflow kita, desain sistem itu masuk ke dalam sana. Contohnya pada saat weekly design review ya, kita ajak orang desain sistemnya, sehingga ketika ada kendala dengan desain sistem atau ada komponen desain sistem yang nggak bisa berjalan, dan kita bisa benerin juga di sana. Atau contoh lagi misalkan kita mendesain sebuah produk udah menggunakan desain sistem, lalu kita menemukan something yang nggak works. Instead of kita work in silo, kita bekerja sendiri dan membenarkan visual atau misalkan bentuk buttonnya ini nggak works nih, kita ubah sendiri. Lebih baik kita ke orang desain sistemnya atau orang yang memaintain desain sistem ini untuk kasih tahu, oh ada kendala ini. Sehingga dia bisa mencatat itu, mengiterasi dan membagikan ke tim-tim yang lain. Sehingga tim-tim yang lain akan sadar, oh ternyata button ini nggak works. Contoh misalkan, ada button yang nggak works atau misalkan color combination yang nggak works untuk persona atau tipe orang dengan karakteristik seperti ini, atau misalkan dengan demografi seperti ini, atau mungkin ada disability seperti ini gitu kan, sehingga kita tahu bahwa komponen ini accessibility-nya kurang dan kita bisa improve, sehingga semua produk kita akan selalu menggunakan learnings yang ada di masing-masing tim dan bisa mengimplement learnings itu across all the products. Itu juga salah satu proses. Selain itu juga ada di desain QA. Jadi desain QA itu ya regular proses ketika kita lagi checking desain dengan apa yang didesain dengan apa yang develop itu sama. Kita harus make sure bahwa pada saat kita lihat apakah secara file desainnya udah pakai komponen desain sistem, dan juga pada saat di code-nya dia juga udah pakai komponen desain sistem. Jadi dia harus ada di dalam workflow-nya. Lalu untuk people support, co-ownership, jadi yang gue bilang tadi, desain sistem bukan punya tim desain doang, bahkan bukan punya tim yang manage desain sistem doang. Make sure ada co-ownership di situ. Tech tim terlibat, product manager terlibat, sehingga kita bisa own this design system together, dan sense of responsibility-nya jadi bersama. Pelajaran yang bagus waktu kita sama Sintuk Muda atau di OVO, karena kita mengajak dari awal, tim tech sendiri juga membantu ketika mereka ada kesulitan. Contohnya, oh elemen ini tuh nggak oke nih kalau di iOS karena ada bug atau glitch seperti ini. Lu bisa edit nggak? Nah itu ada sense of responsibility untuk mengasih tahu itu, daripada misalkan ya udahlah gue ikutin desain sistem dibikin tapi ternyata glitch. Kita nggak tahu kalau ternyata implementasi di code-nya nggak bisa smooth itu, sehingga akhirnya ya experience-nya nggak bagus. Jadi sense of responsibility untuk improving the experience, improving the standard itu ada di beberapa orang. Lalu feedback loop, nah ini jangan lupa untuk selalu getting feedback ke orang-orang yang menggunakan desain sistem, ke designer, ke developer, lalu ke PM untuk lihat dengan desain sistem ini produknya jadi speed up atau jadi makin cepat nggak delivery-nya, sehingga kita bisa tahu. Karena balik lagi ke goals-nya, kalau kita lihat tadi problemnya OVO adalah gimana kita bisa speed up the process dan gimana kita menjaga konsistensi. Kalau dengan adanya desain sistem malah makin lama, dan berarti desain sistemnya nggak solve the problem, tapi malah bikin masalah baru. Nah itu gunanya feedback loop, biar kita bisa monitor ada masalah di mana atau ada kesalahan di mana sih di penerapan desain sistem ini. Lalu find a middle ground. Pada saat kita punya desain sistem, nanti misalkan kita udah mulai mulai banyak dipakai, kadang ada kebutuhan-kebutuhan untuk mengevolve desain sistem mengikuti use case khusus. Jadi kita harus balancing antara konsistensi sama flexibility. Kita nggak boleh kaku-kaku amat, dan kita juga harus menjaga walaupun fleksibel dia tetap konsisten. Jadi jangan bikin desain sistem itu sebagai blocker. Gua kasih salah satu case tadinya. Ada produk baru di mana bentuk dialog kita nggak works ketika di usability testing misalkan. Nah, kita mau cari tahu gimana yang works untuk ke situ.
dengan ada desain baru dari dia, tapi desain baru ini kita belum sepenuhnya uji di usability testing jalan, tapi di live versinya kita juga belum lihat dari sisi A/B testing atau dari matrix monitoringnya, belum tahu nih ini bagus atau enggak performance-nya. Dan kita bisa jadiin itu sebuah elemen yang diuji dulu, di live dulu dan dilihat dulu performance-nya. Kalau itu memang bagus, bisa jadi yang existing di standar sekarang bisa diimprove jadi itu, atau memang ya kita memang butuh dua varian misalkan. Jadi flexibility bagi tim untuk lihat atau mengevolve ini bersama-sama gitu. Jadi jangan sampai desain sistem itu menjadi blocker. Lalu Snowflake ini yang tadi contoh juga barusan gue jelasin. Snowflake itu adalah elemen-elemen di luar desain sistem yang sengaja kita perbolehkan karena dia menangani case-case atau interaction case tertentu. Contoh misalkan untuk produk X ini udah nggak bisa nih karena contohnya misalkan penggunanya ada di karakter demografi tertentu misalkan sehingga dia harus menggunakan ini. Contoh misalkan kita ada feature khusus untuk orang yang udah berumur gitu sehingga button kita berasa terlalu kecil sehingga kita ada button extra big atau mungkin button gede khusus untuk produk tersebut dan macam-macam contohnya. Tapi yang perlu diingat di sini jangan jadikan ini sebagai alasan ya, alasan untuk semudah itu diperbolehkan quote unquote karena nanti variannya jadi banyak lagi. Jadi somehow ini harus dibalancekan mana yang boleh dibikin komponennya spesial dulu, mana yang kita bisa lakuin belakangan. Lalu ini dari Nathan Curtis ya, Nathan Curtis ini juga salah satu aktivis desain sistem yang cukup oke. Jadi desain sistem itu is not a project, jadi it's a product serving product. Jadi kalau teman-teman bikin desain sistem jangan dijadiin project, dia itu produk karena dia satu living yang tadi gue jelasin dan dia itu akan terus evolve ngikutin evolusi dari produk kita. Contoh misalkan kita redesign dan desain sistem juga harus ngikut redesign gitu kan. Jadi dia desain sistem adalah produk yang serving produk gitu. Nah, ini ada sedikit bonus ya, quickly aja. Kadang banyak yang tanya, oke, gue udah tahu nih desain sistem very important, desain sistem itu sangat bagus untuk nge-improve speed dan konsistensi. Tapi gue nggak desain nih, gue nggak didukung sama manajemen, gue disuruh kerja terus bikin produk, gimana caranya gitu kan? Ya, kita harus expect pushback itu satu. Kita harus sadar bahwa bisnis kita itu ya bisnis mencari uang gitu kan. Pasti akan ada trade off. Kalau misalkan kita stop bikin produk dan bikin desain sistem ya kasihan juga kan perusahaannya jadinya nggak rilis dan nggak bisa solve the problem gitu kan. Jadi kita harus expect trade off dan juga kita harus bisa balancing untuk stage, misalkan stage yang kita masih cari product market fit bisa jadi ya kita jangan pikirin desain sistem dulu atau kita desain sistemnya level minor, misalkan kita cuma bikin UI library doang untuk first step gitu kan. Tapi kalau misalkan timnya udah mulai gede, product market fitnya udah jalan, revenue streamnya udah jalan, dan kita punya capacity untuk nge-build desain sistemnya, dan ya do it gitu. Pokoknya ingat balik lagi ke anchor, why-nya harus kuat. Lalu yang kedua, siapa sih yang bakal support kita? BINT ini ya, jadi yang biasanya orang yang punya budget, authority, need, sama timeline, ini kita harus dapat support dari mereka. Jadi misalkan ya kita harus dapat support dari top atau senior manajemennya orang produk gitu, atau misalkan kita dapat support dari senior manajemennya orang tech gitu, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengimplementasi. Support ini apa? Support ini bukan quote unquote kita quote unquote mengemis-ngemis atau meminta-minta biar mereka buy in kita ya, tapi pakai cara yang ini. Kita harus menemukan faktor-faktor apa yang penting buat mereka dan mentranslate keuntungan desain sistem ke dalam perspektif mereka. Contoh, untuk bisnis yang penting apa sih? Make money, save money, provide better UX. Kalau misalkan dengan desain sistem kita bisa deliver produk lebih cepat, kita bisa bikin meminimalisir kesalahan-kesalahan UX atau kesalahan-kesalahan interaction cross product sehingga konversinya lebih bagus dan juga lebih make money secara produknya, dan ya bisnis pasti akan suportif. Contohnya, dengan adanya desain sistem ini dari awalnya gue bikin produk X yang 3 bulan gue jadi bikinnya bisa 1 bulan, ya jelas mau. Jadi jualah dengan perspektif mereka. Jangan lu bilang ke orang bisnis kayak kita harus make sure desain kita konsisten, kita harus make sure semua button bentuk kita sama. They will not care about it gitu. Yang mereka pikirin adalah gimana caranya gue bisa develop cepat dan lain-lain. Nah, apa yang harus kita show misalkan dengan adanya misalkan inkonsistensi
bisa membawa kebingungan dari sisi user ya, tunjukkan itu. Time yang dibutuhkan untuk building UI, lalu success story-nya desain sistem, sehingga mereka bisa buy in. Nah, beda lagi sama engineer. Engineer tuh point of view-nya kan gimana caranya dia bisa develop secepat mungkin dan lain-lain. Ya udah kita kasih jualan dengan desain sistem, lu nggak perlu repot-repot lagi liatin ini pixelnya berapa, lu gua kasih nama atau naming convention-nya, lu langsung bisa bikin pixel perfect. Pasti dia akan sangat support gitu kan. Lalu ketika ada perbaikan komponen, dia bisa cukup perbaikin sekali, lalu bug-nya di semua platform hilang. Misalkan, wah dia bakal very happy. Jadi jualnya pakai point of view-nya mereka. Last words dari gua, inilah new normal dari desainer di masa sekarang ya. Ini udah bukan lagi something yang keren. Gue bisa bilang desain sistem tuh udah standar. Hampir semua company gede udah mulai pakai, nggak cuma company gede sih, hampir semua company udah mulai pakai. That's why teman-teman di sini, kalau teman-teman merupakan fresh graduate belum kerja gitu ya, atau masih kuliah misalkan, belajarlah desain sistem, at least teman-teman tahu, sehingga pada saat nanti masuk ke industri, teman-teman udah tahu, oh ini toh desain sistem, oh gini toh pakainya. Dan juga misalkan teman-teman yang misalkan udah pakai desain sistem, I hope kita bisa lebih kolaboratif, lebih suka sharing session seperti ini, jadi kita bisa membangun ekosistem desain sistem di Indonesia yang lebih strong lagi. Karena yang seperti Stephen Hay bilang, era sekarang itu bukan lagi kita bikin page by page, kita bukan lagi desain page by page. Speednya udah dituntut gila-gilaan, industri growth-nya yang digital udah gila-gilaan, kita harus deliver cepat, high quality dan juga konsisten. Makanya approach-nya sekarang kita bukan desain page lagi, kita tuh desain komponen. Designer itu, yes, kita masih reinvent, kita masih punya creative thinking untuk menginvent sebuah desain yang baru, tapi desain itu harus scalable, harus bisa kita build once, apply everywhere. Karena balik lagi push-push yang kita punya di industri saat ini. We are not designing page anymore, we are designing system of component, like building a Lego block. Dan ketika kita mau improve atau kita mau iterate lah di core library-nya sehingga itu akan terimplement semuanya, sehingga lu punya desain itu lebih scalable. I think itu penutup dari gua. Thank you. Let's discuss, and juga kalau mau belajar tanya lebih lanjut bisa di Instagram OVO Design. Gak cuma gua nanti yang jawab, teman-teman desain sistem yang benar-benar crafternya jagoannya desain sistemnya OVO nanti juga bantu jawab. Thank you. Oke, wah keren banget presentasi dari Mas Steve nih. Sangat detail sekali Mas Steve. Jadi dengan adanya desain sistem ini bukan cuma kumpulan komponen aja, tapi juga sudah menjadi karakter dari suatu produk ya Mas. Betul sekali. Oh iya, buat teman-teman yang yang lagi bikin snapgram atau udah bikin snapgram, bisa tag Instagram kita di Dribble Indo dan tag juga OVO Design-nya. Nah, kalau yang kita lihat dari pertanyaan ini udah cukup banyak nih Mas Steve. Mungkin kita bisa langsung bahas pertanyaan nih dari teman-teman. Boleh. Dan untuk pertanyaan teman-teman yang udah naruh question di Instagram Dribble Indo, itu udah kita masukin ke Slido juga. Nanti akan kita bahas bersama. Siap. Mungkin kalau untuk pembahasannya bisa aku forward ke Mbak Nurina untuk membahas pertanyaannya. Silakan Mbak Nurina bisa langsung di-handle. Oke, siap Mas Irfan. Makasih Mas. Di sini udah banyak banget nih Mas Stefanus yang nanya kan. Ada satu pertanyaan yang banyak banget teman-teman vote. Pertanyaannya yaitu seberapa sering desain sistem itu diupdate dalam satu siklus development proses. Itu gimana tuh Mas? Oke. Jadi ini jawabannya depends ya. Kenapa? Karena tergantung fase produk kita. Siklus development process itu kan kadang beda-beda ya. Ada yang satu sprint itu 1 minggu, satu sprint itu ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu gitu kan. Kalau pengalaman di Tokopedia dulu pada saat kita redesign, itu setiap minggu kita ada update. Dan itu akhirnya kita ada quote-unquote war mode weeks-nya, di mana kita setiap minggu itu ketemu desainer sama engineer untuk nge-push elemen baru. Bahkan bisa sampai se-ekstrim itu kalau kita lagi redesign. Contoh, misalkan kita baru redesign, baru selesai nge-define komponennya, dan kita barusan nge-define button, tapi produknya udah jalan nih, produknya udah harus pakai komponen itu, dan ya produknya pakai komponen yang ada di existing library sekarang dulu. Nanti pada saat ada issue, di minggu depannya kita akan raise, sehingga akan ada perubahan di komponen itu, misalkan komponen button tadi, dan itu akan automatically keganti di produk-produk yang udah pakai sebelumnya. Justru itu keuntungannya desain sistem. Walaupun dia diupdate sesering mungkin dalam satu siklus development progress, kita nggak perlu capek-capek mikirin bahwa kita harus implement di semua produk yang udah pakai, karena dia akan automatically terimplement. Walaupun
pada prakteknya akan ada beberapa case-case tertentu yang kita harus tetap perhatiin satu-satu ya, karena bisa jadi misalkan spacingnya kita ubah sehingga kita harus nata ulang komponen-komponen di bawahnya biar nggak nabrak, misalkan seperti itu juga kejadian. Tapi itu jawabannya depends, tergantung fasenya. Kalau misalkan desain sistem udah stabil, biasanya akan jarang ada perubahan berarti kecuali ada urgent issue. Contohnya misalkan di OVO sekarang kayak elemen-elemen kayak button, text field, dan lain-lain itu udah jarang banget berubah. Yang berubah mungkin lebih ke arah 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali itu adalah kombinasi ada antara elemen. Contoh misalkan bottom sheet, ada image, ada buttonnya. Pada saat awal-awal kita cuman ada misalkan variannya 1 button sama 2 button. Tapi ternyata ada yang ketemu nggak ada actionnya, tapi bisa close doang, sehingga misalkan buttonnya nggak ada. Nah itu apakah buttonnya dibikin nggak ada atau buttonnya dibikin tutup atau kembali, misalkan kayak gitu. Nah cuman case-case itu aja dan itu improvement aja. Jadi gitu ya jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang udah teman-teman voting juga nih, Mas. Pertanyaan selanjutnya itu, biasanya berapa lama untuk memutuskan atau finalize desain sistemnya? Terus juga biasanya step-nya dari mana dulu buat desain sistemnya setelah low-fi atau sebelum high-fi? Silakan, Mas Stefanus. I see. Untuk memutuskan finalize desain sistemnya ya, ini sama sih depends ya. Jadi sorry banget, ini tuh kayak nggak ada jawaban yang very apa ya, spesifik atau best practice untuk jawaban berapa lama seperti itu, karena itu bakal depends apa ya, pace-nya. Kalau kita lagi redesign kayak di Tokopedia tahun lalu gitu, kita harus putusin di minggu itu. Tapi ketika ada changes ya nggak apa-apa, karena jangan sampai salah kaprah ya. Ibaratnya jangan sampai kita menunda-nunda memutuskan atau finalize design system karena dengan apa ya, dengan bayangan bahwa biar nggak ganti lagi. Justru salah. Justru seharusnya kalau kita udah cukup confident dengan desain sistem ini dan kita bisa tahu bahwa oke, ini tuh bisa start dipakai, udah decide aja. Kriterianya ada 2 pada saat mendesain yang selalu buat challenge ke tim. Yang pertama adalah ketika lu bikin standar, misalkan kita ada 2 button deh ya, gua kasih contohnya 2 button, kita mau bikin standar ketiga, orang harus ngerti, orang awam harus ngerti kapan pakai button 1, kapan pakai button 2, kapan pakai button 3, dengan hanya membaca dokumentasi kita. Kalau dia dengan hanya membaca dokumentasi aja dia nggak ngerti, harus tanya dan kita harus mikir, dan itu belum bisa jadi varian. Kenapa? Karena goals kita kan desain sistem untuk speed up the process. Kalau dan sebagai source of truth, kalau misalkan kita define orang aja masih bingung dengan ada desain sistem, orang masih bingung gua harus pakai button yang mana, berarti desain sistem itu masih salah gitu. Jadi selama kita udah bisa tahu, oke, desain sistem, button ini akan ada 3, kalau kondisinya X very clear ya, X pakai elemen 1, Y pakai elemen 2, Z pakai elemen 3, dan ya udah decide aja. Nanti masalah akhirnya belakangan, oh ternyata ini nggak works, ya udah iterate lagi, kan desain sistem mempermudah gitu. Jadi mindsetnya lebih ke arah sana, dan masalah lama atau enggaknya balik lagi jawabannya depends. Kalau dulu redesign bisa seminggu 2 minggu sekali, kita seminggu udah harus decide. Tapi kalau udah misalkan udah stabil kayak sekarang, bahkan kita bisa jadiin snowflake dulu. Lu tes dulu deh, lu tes misalkan ya udah bulan depan kabarin gua resultnya. Kalau memang lu punya komponen bagus, kita masukin sistem. Kalau enggak ya berarti lu yang harus ikutin kita punya standar. Itu juga bisa gitu. Oke, siap, Mas. Berarti emang nggak ada jawaban yang pasti gitu ya, Mas? Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan Mas Stefanus sempat nyebutin ada snowflakes. Ya. Nah, terus gimana sih cara nge-maintain dan nge-tracking komponennya snowflakes itu? Oke, good. Snowflake itu dulu sempet sih gua catet di sheets gitu sih, manual banget sih. Jadi kita catat di sheets, Snowflake X misalkan ya, atau kita sebutnya button X gitu. Kenapa kita nggak bisa decide? Gue sebutkan keterangannya di situ, dan kita kasih waktu untuk kita decide kapan ini akan di-decide masuk ke sistem atau memang dibiarin Snowflake. Biasanya gue kasih ETA. Contoh yang tadi gue jelasin, kalau kita mau tes dulu berarti tesnya kapan nih? Kalau tesnya misalkan minggu depan atau 2 minggu lagi, ya udah kita kasih waktu 2-3 minggu biar dia tes, lalu kita lihat hasilnya gimana gitu kan. Jadi cara maintainnya kita catat aja. Kalau sekarang sih udah rapih, OVO kita ada pakai
kayak diagram gitu di salah satu tools kita. Kita juga pakai Notion dan ada status-statusnya gitu. Jadi intinya dimanapun cara maintain atau catatnya elemennya nggak apa-apa, tapi elemen-elemen penunjangnya harus ada. Tadi adalah nama Snowflake-nya apa, dipakai di mana, lalu kapan lu harus decide dia masuk sistem atau memang dibiarin Snowflake. Karena kadang ada yang terpaksa mau nggak mau kita biarin Snowflake, yang nantinya akan kita tentuin bisa jadi contohnya ini itu emang yang nggak bisa distandarin. Ini itu something yang memang ya udah dibiarin aja karena itu yang work secara UX. Tapi ini adalah special case yang hanya terjadi di sini dan nggak bisa diimplement yang lain. Ya udah mau gimana lagi? Kalau kita mau membantah itu kita harus menemukan desain yang performance-nya lebih bagus gitu kan. Dan itu kayak nggak gampang gitu. Jadi seperti itu jawabannya. Next lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada teman-teman yang nanya, kalau misalnya kerja di agensi, yang kebutuhan kliennya kan beda-beda tuh, Kak. Nah, terus gimana cara nyusun desain sistem buat memudahkan si developernya mungkin? Jadi biar ya sama gitu, Kak, konsisten kan gitu. Cuma kan beda-beda nih. Oke, ini gue bisa minta klarifikasi ke yang nanya nggak ya? Soalnya gini-gini, maksud gue developernya ini developer di agensinya atau developer di tim kliennya ya? Boleh nih kalau yang jadi bisa langsung Ya, yang keluarin, tadi siapa? Mungkin boleh keluarin voice aja. Halo, ada yang nanya? Malu ya. Gak ada kayaknya. Ya udah kalau nggak kita assume aja ya. Kita assume yang gini. Mungkin gua bahas dua-duanya aja. Kalau misalkan developernya di klien, I think ya udah kita bikin desain sistem nggak ada bedanya karena toh developernya nanti ngebangun hanya based on satu desain sistem yang karena dia di klien kan. Tapi biasanya yang trik itu ketika di agency, desain sistemnya di agency. Nah ini balik lagi problem yang mau di solve apa? Why we need design system? Kalau ternyata desain sistem kita adalah mempercepat proses kita as a agency untuk mendeliver sebuah project, dan berarti masalahnya di kita kan, berarti desain sistem akan menjadi punya kita yang nanti klien-klien itu akan tinggal menggunakan based on tema atau brandingnya dia. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita set up standar-standar elemen yang very foundation. Jadi yang gini, ada elemen-elemen yang di semua project itu pasti ada. Contoh misalkan button, text field, misalkan dialog, 3 elemen atau misalkan bottom sheet. Itu maupun kita project di klien manapun pasti ada, nggak mungkin kan ada app yang nggak ada buttonnya gitu kan, atau linknya misalkan. Itu kita define, tapi define-nya hanya di level komponennya. Untuk size, color, lalu shape, dia mau rounded atau rectangle, kita bikinnya di design token atau misalkan di variabel yang bisa dikonfigurasi belakangan. Jadi satu core design system yang berisi komponen-komponen itu plus satu library yang kita biasanya disebutnya design token yang berisi angka-angka atau kayak color, spacing, rounded tadi yang isinya variabel-variabel isi yang nanti ketika dikawinkan dengan komponen ini akan membentuk sebuah elemen yang baru. Contoh, misalkan gua agency, gua serve OVO dan Tokopedia gitu ya. Gua akan bikin komponen library terpusat namanya button gitu. Nah, gua punya 2 design token nih. Design tokennya OVO, gua punya colornya misalkan X, shape-nya rounded, lalu misalkan size-nya 40 misalkan kayak gitu. Lalu gua punya design tokennya untuk Tokopedia, dia rectangle, warnanya hijau, size-nya misalkan 42. Nah, nanti untuk klien OVO, gue akan kasih core design sistemnya plus design token buat dia yang itu akan konfigurasi per klien sehingga itu akan menjadi design sistem punyanya OVO. Buat si Tokopedia, gue akan kasih core design sistemnya plus design tokennya Tokopedia, gue kawinin jadi design sistem Tokopedia. Jadi yang kita jaga as a design agency, yang kita punya adalah satu core design komponennya, design token itu yang nanti akan kita pakai untuk masing-masing klien. Jadi prosesnya seperti itu. Okay. Hopefully clear ya. Kalau nggak clear, please raise ya voice out. Gue takut kurang clear gitu. Iya, siap Mas. Nah, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi disebutkan cara membangun design value. Terus gimana cara membangun foundation kayak typography dan lain-lainnya gitu, Kak? Ya.
Ya benar, setelah kita jadi design value, hal pertama yang harus kita translate adalah foundationnya ya, kayak color, typography, dan lain-lain. Yang pertama adalah kita harus align sama branding yang mau kita punya dulu. Kalau kebetulan kita lagi ada project rebranding, maka kita bisa ya udah do research, lalu tentuin kira-kira branding. Ya kita ikutin rebranding activity-nya lah. Lalu kita tentuin dari brand yang udah mau kita bangun, bentuk-bentuk typography apa yang kita mau. Contohnya misalkan kalau kita mau style-style apa ya yang kayak medium gitu ya, jadi yang kayak kind of formal dan juga apa ya rada elegan gitu, elegan lama tapi yang elegan gitu ya, stylenya medium. Jadi fontnya kan yang masih serif gitu kan. Dan ya berarti karena brandingnya seperti itu, dan kita cari font yang seperti itu. Atau misalkan kita mau lebih apa yang lebih modern, misalkan kayak OVO, Tokopedia dan lain-lain, kita lebih mau pakai sans serif misalkan, sesuai dari value-nya. Jadi kita bisa lihat dari sana. Kalau itu tentang typography dari si font family-nya. Kalau font size font size, spacing itu biasanya kita lihat dari sisi standar accessibility. Banyak tuh kayak best practice, misalkan spacing 8 pixel tuh ada teorinya gitu. Lalu misalkan font size yang bagus itu misalkan defaultnya web browser itu kan 16 pixel. Kita bisa aman misalkan regular tuh kalau kita mau kecilin bisa ke arah 14 pixel gitu. Misalkan kalau lebih kecil dari itu jadi regular, itu biasanya orang susah bacanya. Itu dari standar-standar itu jadi step keduanya ya. Jadi step pertama align ke branding dan lain-lain, step keduanya lihat ikutin standar yang udah ada. Baru step ketiganya yang penting adalah research. Do research. Color, kalian pakai color checker, accessibility, lalu apa nilainya lolos atau enggak misalkan. Kalau misalkan font size gitu kalian uji ketika kalian coba ke orang anak muda sama orang yang sudah berumur atau mungkin yang punya disability, itu gimana dia masih bisa baca atau enggak. Ya itu fase yang ketiga, research. Dengan mengkombinasikan tiga ini harusnya kita bisa bangun foundation. Dan for notes, please make sure foundation kalian kuat ya. Kalau bisa misalkan foundation kalian masih goyang, jangan lompat ke komponen dulu, karena kalau misalkan foundationnya berubah, capek banget itu manage komponennya. Contoh colornya geser nih dari ungu hex ini ke ungu hex yang lain, kalian harus benerin dulu secara komponen gitu ya caranya. Lanjut ya Kak. Terus ini ada ice breaking dikit nih Kak. Ada yang bilang katanya mau nangis Min, bagus banget webinarnya. Thank you. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin buat teman-teman yang baru tahu desain sistem apa gitu Kak. Dia tuh nanyanya, sebagai yang awam, apa yang harus atau perlu saya ketahui sebagai dasar untuk masuk ke desain sistem? Mungkin ini yang benar-benar teman-teman baru tahu gitu Kak, oh ada desain sistem gitu ya. Ya, mungkin ada beberapa buku bagus yang gua saranin untuk masuk ke desain sistem ya. Bahkan belum menyentuh desain sistemnya. Yang pertama adalah Refactoring UI, gue lupa authornya siapa, coba cari aja itu bagus. Dari situ teman-teman bisa tahu bahwa ketika kita mendesain sebuah halaman itu terdiri dari beberapa komponen yang memiliki rules atau best practice masing-masing, yang kita harus define elemen per elemen untuk membentuk sebuah page yang optimal. Jadi refactoring UI. Jadi itu kita belajar dari sebuah page itu kita refactorin elemen-elemennya apa aja, gimana best practice masing-masing elemen. Contohnya di situ kita bakal belajar mengenai gimana sih cara pakai typography yang bagus, gimana sih typography di atas image misalkan. Bahkan spacing yang bagus tuh kayak gimana. Nentuin standar spacing tuh harus pakai apa? Pakai kelipatan kah? Pakai pengali kah? Atau apa? Itu bagus banget tuh buku. Lalu yang kedua belajar atomic design. Dari atomic design kita belajar bagaimana kita membuat desain yang reusable. Contoh, reusable tuh bisa as a designer kita mulai instead of kita bikin misalkan screen by screen gitu ya, kita button satu elemen. Button itu kita jadiin simbol, lalu dari simbol itu kita reuse di semua screen, sehingga kalau ada perubahan, baik itu perubahan dari klien atau perubahan dari research, dan kita cukup ubah di simbolnya, semua akan ke-update. Itu tentang reusability. Lalu kita juga belajar mengenai gimana naming convention komponen dan lain-lain. Pelajari dua itu dulu, refactoring UI sama atomic design, baru setelah itu teman-teman bisa mulai masuk ke desain sistemnya. Jadi apa ya, UI
UI-nya itu udah strong dulu, visualnya udah strong dulu, komponen based thinking-nya udah strong dulu, baru teman-teman masuk ke desain sistem, gimana caranya teman-teman bikin desain sistem di Sketch, di Figma, Code Library, di CSS, dan lain-lain. Itu baru selanjutnya. Oke, insightful banget Kak tadi referensi bukunya. Aku juga kayak bakal pelajarin sih. Ya. Nah, terus ada yang nanya juga Kak, bedanya desain sistem sama desain guideline itu apa Kak? Oke, jadi gue bisa bilang kalau yang dimaksud desain guideline itu yang kayak website, lalu ada kombinasi website dan UI kit ya maksudnya komponen di Sketch atau komponen Figma, itu desain guideline adalah part of design system. Karena baik lagi design system juga ada code library-nya, design system ada collaboration tools-nya dan lain-lain. Jadi desain guideline itu salah satu bagian desain system yang untuk desainer dan juga mungkin developer untuk merefer desain yang benar gimana, tapi desain sistem itu nggak cuma sebagai guideline-nya aja, tapi juga memanage kita atau mengguide kita gimana cara kita bekerja sama, gimana caranya kita updating sebuah komponen, gimana caranya kita reuse the learning, desain sistem memonitor sampai seluas itu. Itu bedanya ya. Jadi guideline biasanya yang very visual kayak style guide, bentuk button gimana, bentuk icon gimana. Kalau ditranslate ke desain sistem itu juga partnya ada itu, tapi sampai ke codingnya gimana, kalau misalkan ada changes gua cara ngubahnya gimana, kalau gua ada issue gua lapornya ke siapa, itu juga part of desain sistem. Oke, berarti lebih kompleks desain sistem dibanding desain guideline ya Kak? Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau di tim kecil yang terdiri cuma dari UI dan UX, desain sistem itu kerjaannya UI atau UX, Kak? Semua sih, karena dulu gue pertama kali bikin desain sistem tuh gue punya tim UX designer dan UI designer. UX designer tugasnya memastikan bahwa kita butuh shape-shape apa aja dan gimana secara experience itu enak atau enggak. Contoh misalkan button kita, information architecture kita ada yang seperti A, B, C, D, E, sehingga kita memerlukan button yang kayak gini. Lalu kita memerlukan instead of dialog kita punya bottom C, dan lain itu kan biasanya UX yang menentukan karena dia juga sampai testing. Walaupun sebenarnya gue juga kurang setuju sih sama pembagian antara UI dan UX, tapi ya udahlah, itu yang common. Nah, nanti UI biasanya dia akan mentranslate standarnya. Biasanya standarnya itu bentuknya wireframe dulu. Misalkan kumpulan button size-nya segini, bentuknya kayak gini, ini dari UX, nanti ditranslate UI, di-improve secara visual atau bahkan sampai coloringnya gitu. Tapi kalau misalkan timnya lebih terbatas banget nih, saran gua mungkin UX-nya taruh di tim produk. Jadi dia akan sebagai agent tadi yang akan pairing kalau tim modelnya tadi ya yang sebelumnya. Jadi dia akan jadi agent design system yang ada di produk. Dia akan iterasi get the requirement produknya, lalu dia iterasi komponen design system di dalam produknya. UI-nya ini nanti yang di sentral untuk menentukan visual language-nya seperti apa. Jadi kombinasinya dapat UX akan fokus di iterasi dan building the right interaction, the right experience. Nanti UI-nya akan ngebantu gimana make sure secara visual bagus, dan nanti waktu dites secara hasil visualnya juga bagus. Jadi saran gue seperti itu. Oke, next ada yang nanya nih Kak, PPT yang Kak Steve jelasin tadi boleh di-share nggak Kak? Boleh banget. Siap, nanti terima Indo-share berarti. Siap. Terus ada pertanyaan juga, di OVO sendiri itu bakalan nerapin dark mode nggak Kak? Kalau iya, step-stepnya yang dilakukan apa buat update library-nya? Oke. OVO sendiri actually belum kepikiran ke sana, tapi kita sempat explore sih buat seneng-seneng itu dark mode gimana, dan waktu itu kita rasa keren juga. Cuman ya karena kita belum ada resource buat ngerjain itu, jadi jawabannya belum. Tapi kalau step-stepsnya gini, dengan foundation yang kuat harus ini gue nggak tahu ya, to be honest gue belum tahu best practice-nya karena dark mode belum ngebangun. Tapi sama foundationnya OVO itu quite unik. Ketika kita ganti ke dark mode, color-nya itu masih works. Thanks to my team ya, my team yang nge-define color-nya, dia jago banget berarti. Jadi pada saat kita translate color standarnya OVO yang tadi gue share itu ke dalam dark mode dengan background dark-nya udah kita tetapin, itu ternyata color-nya masih work secara estetik dan secara usability. Kita checking warnanya juga masih oke. Jadi maksud gue dengan hal itu,
Kalau misalkan foundationnya sekuat itu dan kita tinggal ganti atau define color additional untuk dark mode-nya, lalu tinggal test atau research atau validation lah, usability testing dan validation terkait accessibility dan lain-lainnya terhadap komponen-komponennya. Kalau works berarti ya oke-oke aja, seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak works nih, ternyata wah color kita nggak jalan nih di convert ke dark mode, ternyata harus banyak yang diubah. Ada dua cara. Pertama, apakah kalian agree untuk berbeda? Kalau agree untuk berbeda, bikin dua spirit design token yang berbeda, design tokennya dark sama design tokennya light. Nanti kalau orang switch tinggal switch design token. Atau ya udah kalian mau refine komponen atau color dan semua foundationalnya sampai dia works di desain, jadi kalian punya design token. Itu balik lagi tergantung teman-teman. Gitu. Berarti next OVO kemungkinan bakal buka dark mode dong, Kak? Belum, karena kalau dark mode kan harus banyak yang dites ya, kita belum ada plan ke sana. Tapi kalau iseng-iseng kita udah punya beberapa mock-up yang kita dark mode-in iseng gitu, bagus juga. Nah, terus sebenarnya dark mode itu kalau menurut Kak Steve, suatu aplikasi itu penting nggak sih Kak dibikin dark mode sama light mode atau gimana menurut Kak Steve? Ya, jadi kalau pada dasarnya dark mode dulu gue belajar ini dari GE sih, General Electric. Jadi dark mode itu waktu itu digunakan jadi gini, General Electric itu punya beberapa bisnis ya, lini bisnis yang orang kerjanya malam sama orang kerjanya siang gitu kan. Orang yang kerjanya siang dia pakai yang light mode karena sorry, orang yang kerjanya siang dia akan pakai mode tertentu yang ininya orang akan pakai mode tertentu sesuai konteks lightning yang ada di tempat pekerjaannya gitu, karena kita nggak bisa bilang sih kalau misalkan terangnya matahari sama terangnya lampu itu rada beda gitu. Kalau lampunya warna biru, lampunya warna merah, itu kita nggak bisa mana yang sesuai light mode atau dark mode gitu. Jadi itu akan tergantung dari environment-nya. Itu adalah dasar kenapa dark mode itu ada, walaupun belakangan ini kita lihat juga ada orang yang prefer dark mode sama light mode karena keren aja atau mungkin ikutin Star Wars gitu ya. Tapi dasarnya dari situ. Nah, kalau gue lihat penting atau enggaknya tergantung. Kalau kita menemukan any usability issue, contohnya aplikasi kita digunakan di dua environment, jadi ada orang pakai di malam hari dan orang pakai di siang hari misalkan, maka kita kalau misalkan malam hari dia auto switch ke dark mode, kalau siang dia auto switch ke light mode, itu bisa pakai setting, atau kalau kita pakai aplikasi Waze kan dia otomatis gitu ya, ketika Maps misalkan Maps siang apa malam apa, jadi itu benar-benar tergantung produknya. Kalau kalian digunakan ada settingan lightingnya dan itu mempengaruhi usability, dan itu sangat penting. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada issue selama ini ya itu cuman buat keokean sih gitu. In my view ya. Oke, terus ini ada pertanyaan di luar dari desain sistem sih Kak. Jadi pertanyaannya Ya. itu, OVO buka lowongan untuk entry level atau fresh graduate nggak Kak? Kayak teman-teman langsung mau join OVO nih Kak setelah materi dari Kak Stefanus. Iya, so far tim kita sih lagi belum ya sekarang, karena secara size kita lagi oke, lagi cukup. Nanti kalau misalkan follow aja Instagramnya, nanti ketika kita waktunya buka kita akan share di sana sih. Nah, oke, kalau gitu paling kayak 3 pertanyaan lagi ya Kak, soalnya waktunya juga udah jam segini. Boleh. Nah, ada pertanyaan nih, katanya Kostif sebutin 1 buku lagi yang Kostif suka selain 2 buku yang disebutin, sama situs-situs yang Kostif suka. Apa tuh Kak buat referensi? Oke. Gue assume ini terkait desain sistem ya. Gue lupa, wait, judulnya itu. Jadi ada front end arsitektur for design system. Kebetulan background gue dulu kan front end ya, dulu banget sebelum masuk desain. Itu membantu gue, kalau waktu itu gue membantu gue untuk memahami gimana nge-build front end arsitektur untuk desain system. Itu buat teman-teman memahami gimana sih dari perspektif front end ngebangun sebuah desain system. Karena baik lagi, kalau misalkan teman-teman nge-dribble gitu ya, atau ngebikin motion gitu, kalian bisa, wah bagus muter-muter. Tapi kan ada batasan-batasan tertentu di sisi front end yang kita nggak bisa gitu kan. Dengan dari buku itu teman-teman bisa lihat bahwa kira-kira batasannya apa aja. Atau kalau yang mau lebih ke pelajaran dari sisi front end. Kalau dari sisi desainnya sih, yang tadi designbetter.co itu dia juga punya handbook untuk desain sistem dari InVision, itu juga boleh sih, itu juga cukup bagus.
Itu kalau terkait desain sistem ya. Kalau website, Design Better itu ada websitenya juga. Itu juga reference yang bagus untuk desain sistem. Kalau lain-lainnya, waktu gua dulu belajar desain sistem, ada pattern library website, gue lupa lagi namanya. Adalah, teman-teman cari aja pattern library resource for design system atau design system sample. Nanti di situ ada bunch of design sistemnya semua company yang udah Adele Design System gitu aja lah googling itu nanti teman-teman ada repositorinya desain sistem teman-teman bisa belajar Lightning tuh kayak gini strukturnya bahkan ada beberapa yang di open source dulu pertama kali gua belajar tuh dari IBM punya desain sistem mereka open source bahkan sampai structuring komponen per komponennya mereka buka itu jadi gua bisa lihat mereka tuh bikin desain sistem gini bahkan bisa download sketch filenya mereka ngebikin di sketch filenya itu seperti ini nah itu bagus banget buat kita tahu prakteknya gimana gitu. Oke, langsung teman-teman catat itu harusnya Mas. Ya, bisa sistem repo. Ya, terus pertanyaan berikutnya, apakah desain sistem dan desain ops dua hal yang sama atau berbeda? Ya, kalau gua dulu ya 2016-2017 waktu awal-awal bikin desain sistem, desain ops tuh belum sebegitu populernya. Tapi seiring berjalannya waktu kita lihat sebenarnya goalsnya gini. Design ops itu ada suksesnya design ops adalah reduce friction dari designer. Jadi ibaratnya proses administratif dari desainer itu bisa dikurangi dengan ada design ops ini. Jadi mereka bisa fokus mendesain sebuah produk. Kapan ini dibutuhkan? Ketika desainer kalian kekurangan waktu untuk mendesain atau lebih banyak administratifnya, berarti desain ops ini udah diperlukan. Jadi reduce friction. Kalau kita lihat desain sistem kan pengertiannya juga improve efisiensi, konsistensi dan lain sebenarnya mirip. Tapi desain sistem tuh lebih ke arah tools-nya, desain ops tuh practice-nya. Desain ops tuh sebuah practice yang kita lakukan, desain sistem tuh tools atau mekanisnya. Walaupun kalau kita zoom out ada orang-orang yang sebut bahwa desain sistem juga merupakan how we work together. Jadi itu merupakan nggak cuma toolsnya, itu juga ada perspektif seperti itu. Nah, kalau yang gua my experience waktu di Tokopedia di OVO gitu, kita bikinnya desain sistem itu adalah bagian dari desain ops. Jadi misalkan tadi gua bilang central team, gua dulu kalau di Tokopedia namanya unified team, dia adalah tim yang handle desain ops dan desain sistem adalah salah satu task yang dia maintain. Selain itu apa? Kita juga maintain misalkan standarisasi macam-macam, hiring proses, misalkan. Lalu misalkan gimana caranya kita branding, misalkan. Lalu apalagi ya? Intinya gimana caranya kita melakukan desain QA, misalkan. Itu juga desain ops. Jadi praktisnya kita atur, desain sistem adalah part dari desain ops itu. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Kak, karena udah jam segini juga. Ya, boleh. Idealnya desain sistem itu dilakukan penyegaran dalam berapa lama, Kak? Penyegaran, refreshment ya, redesign. Ya. Jadi balik lagi kalau berapa lama gini-gini tuh once again nggak ada jawaban yang pasti ya. Itu benar-benar tergantung. Contoh kalau Tokopedia dulu, kita waktu itu desain sistem yang udah mature ya, yang udah versi terakhir itu kita baru live setahun lebih, hampir 2 tahun. Lalu tiba-tiba kita mau redesign. Kenapa? Waktu itu salah satu backgroundnya waktu itu Tokopedia mau 10 tahun. Dan kita ingin kasih sebuah prize atau sebuah surprise buat user kita, termasuk kalau teman-teman lihat ada illustration yang baru-baru di Tokopedia yang lebih lucu dan ada teman-temannya, itu juga salah satu inisiatifnya. Jadi kita redesainnya karena itu. Jadi sebenarnya nggak ada waktu kayak berapa lama, tapi tergantung konteksnya. Kalau ada why-nya, ada reason-nya, kita mau refresh boleh. Sama kalau di OVO waktu gua pertama kali masuk, tugas awal gua adalah redesign gitu, karena kita lihat pada saat itu kind of user experience kita udah kita lihat rada old school kalau kita compare dengan aplikasi-aplikasi baik di Indonesia atau di luar gitu. Dan juga memang ada beberapa usability issue atau interaction issue yang harus kita solve dan ini harus kita solve secara foundational. That's why itu isunya lebih ke arah sana sehingga waktu gua pertama kali masuk di OVO kita langsung redesign sekaligus bikin desain sistem. Tapi bukan berarti kita bikin desain sistem itu harus redesign gitu. Jadi jangan salah kaprah karena pada saat pertama kali kita bikin desain sistem di Tokopedia itu belum ada needs untuk redesign. Problem kita cuma konsistensi, kita cuma mau standarin, bikin itu reusable, praktisnya lebih cepat dan kita bikin. Baru setelah itu muncul redesign issue.
Beda sama di OVO kita lagi mau redesign, ada beberapa interaction pattern yang nggak works that well, sehingga, dan kita juga belum punya design system, sekalian kita bikinin design system. Jadi, nggak ada jawaban yang pasti, temuin why-nya dulu. Pokoknya poin pertama yang paling penting. Kalian bikin design system, kalian bikin penyagaran, kapan perlu berapa lama, dan lain-lain, harus ada why-nya. Jangan bikin design system itu cuma keren-kerenan doang. Nanti ya udah nggak ada impact-nya, kalian kayak kerja nggak ada gunanya gitu kan, bikin desain sistem kalau nggak ada success metric yang kalian mau capai. Itu sih. Oke, sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget ya Mas dari teman-teman, tapi waktunya juga udah menuju ke 20 lewat 50. Kalau gitu aku balikin lagi ke admin Dribble Indonesia. Silakan Mas Dani. Halo Mas Steve. Halo Dani. Mantap banget nih penjelasannya Mas Steve nih. Udah kayak saya. Nah juga aku mau bilang sedikit nih. Bentar, aku siapin bentar ya. Ini perihal ilustrasi yang tim buat ini OVO. Dan share screen. Nah, ini nih Mas Steve nih. Nah, dari tim Dribble Indonesia nih bikin custom illustration dengan style OVO. Nah, menyambut Mas Steve nih buat mengisi di webinar kan. Terima kasih. Itu gue boleh tebak nggak, ada hiu dan buaya Surabaya ya? Iya, betul. Kan Mas Steve juga dari... Kebetulan gue juga orang Surabaya. Betul. Itu doang sih. Mungkin aku kembalikan ke Mas Ivan ya selaku hostnya ya. Silakan Mas Ivan. Oke, terima kasih ya. Keren banget loh ilustrasinya. Mantep. Siap. Ya. Terima kasih Mas Dani, dan terima kasih Mbak Nurina dan Mas Stefanus yang cukup antusias membahas para peserta pertanyaannya. Nah, tadi bukan cuma pertanyaan mengenai desain sistem aja, tapi juga ada yang nangis loh karena webinarnya. Oke, mungkin saya rasa udah cukup jelas ini untuk pembahasan webinar desain sistem kali ini.